Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama dan yang harus kita utamakan, tak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Salawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada pemimpin muhsinin, proklamatornya umat Islam, yang kalau bukan karenanya tidak akan diciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan serayanya kita bersolawat kepadanya, semoga kelak kita tergolong orang-orang yang akan mendapatkan syafaat darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Muhammad Juni Bedu LC.MA selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Muamalah sekaligus ketua dari STAI Ibnu Sina Batam. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Dani Eri Septian, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 7C. Pada kesempatan kali ini video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian yang mana diamanatkan membuat video ceramah dengan judul dari buku Fikih Muamalah yang dibuat sendiri oleh ketua dari STAI Ibnu Sina Batam, Bapak Dr. Haji Muhammad Juni Bedu LC.MA. Nah, di sini saya akan mengambil tema yaitu jual beli salam. Mungkin sebelum kita memulai, langkah baiknya saya awali dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja ke materinya. Jual beli salam. Assalam secara bahasa yaitu adalah al-i'ta dan al-taslif yang bermakna pemberian. Dr. Muhammad Bakri Ismail dalam kitabnya beliau mendefinisikan bahwa jual beli barang atau sesuatu yang sifatnya dalam tanggungan penjual yang kilo, timbang, kadar, dan waktunya yang jelas. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa kalau seseorang itu menjualnya pakai kilo, timbangan, kadar, dan waktunya yang jelas, nah disitulah seseorang itu dibilang harus jujur. Jual beli ini, dalam menjual ini diharuskan harus jujur. Sedangkan menurut secara istilah syariah, akad salam didefinisikan oleh
para fuqaha secara umumnya, yaitu jual beli barang yang disebutkan di sini sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan pembayaran yang dilakukan saat itu juga. Nah, menurut dari para fuqaha, nah di sini dijelaskan bahwa jual beli barang itu sifatnya dalam tanggungan dan melakukan pembayaran di saat itu juga. Itu definisi dari fuqaha. Oke, kita lanjut ke definisinya. Jual beli salam adalah salah satu bentuk jual beli yang menjadi tanggungan penjual setelah pembeli membayar uang di awal secara tunai, kemudian barangnya diserahkan kemudian untuk waktu yang ditentukan sesuai kesepakatan dan sifatnya, yaitu timbangan, beratnya ataupun kadarnya. Jadi didefinisikan di sini jual beli salam itu adalah pembeli membayarkan uang di awal secara tunai. Nah, barangnya itu di kemudian. Nah, untuk waktunya itu sesuai kesepakatannya di awal pada saat melakukan pembayarannya. Maka salah didefinisikan bahwa bentuk akad jual beli dengan pembayaran di muka tanpa penyerahan barang di kemudian hari. Nah, seperti yang telah saya jelaskan tadi, jual beli salam ini adalah kita membayar uang tunai terlebih dahulu. Nah, untuk barangnya di kemudian dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh penjual sama pembeli. Pada dasarnya jual beli barang harus ada di tangan penjual ketika melakukan transaksi jual beli sehingga tidak terjadi penipuan. Nah, jadi barangnya itu harus ada di tangan penjual ketika melakukan transaksi jual beli, sehingga itu mencegah terjadinya penipuan. Kita masuk ke dasar hukum jual beli salam. Di dalam Al-Quran dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seseorang menulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Nah, jadi apabila di sini dijelaskan bahwa apabila telah melakukan jual beli, nah barangnya itu tidak ada di tangan, nah kita harus membuat kesepakatannya itu berapa lama atau sampai kapan barang tersebut dikasih. Dan utang secara umum meliputi utang piutang dalam jual beli salam dan utang piutang dalam jual beli lainnya. Ayat di atas Ibnu Abbas menjelaskan berkaitan ayat tersebut dengan transaksi beli as-salam. Hal ini tampak jelas dari ungkapan beliau bahwa saya bersaksi bahwa salam atau salaf yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitabnya dan diizinkan. Nah, jadi jual beli salam ini telah tercantum di dalam Al-Quran, yang mana yang telah saya bacakan tadi artinya pada surah Al-Baqarah ayat 282. Nah, di situ dijelaskan bahwa jual beli salam ini boleh dilakukan. Selanjutnya kita masuk ke ijma. Disebutkan oleh Ibnu Munzir bahwa telah terjadi kesepakatan dari ahli atau ulama bahwa jual beli salam adalah boleh. Nah, ijma juga membolehkan, tidak hanya di Al-Quran dan hadis,
di ijma juga dibolehkan, dibolehkannya jual beli salam. Telah menjadi kesepakatan para muhaddisin dan fuqaha sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Semua ahli ilmu ulama telah sepakat bahwa jual beli salam dibolehkan. Nah, ulama juga membolehkan jual beli salam tersebut. Hukum jual beli salam. Hukumnya dibolehkan meskipun di dalam terdapat gehar, ketidakpastian. Nah, apabila di suatu jual beli tersebut ada ketidakpastian antara penjual sama pembeli, nah di situ juga boleh terjadinya jual beli salam meskipun belum ada kepastiannya dari salah satu pihak. Transaksi ini merupakan menjaga kemaslahatan manusia dan lebih melapangkan bab muamalah, merupakan kemaslahatan manusia terjadi, dibutuhkan saling memudahkan. Jadi di sini diibaratkan saling memudahkan lah. Kita masuk ke rukun dan syarat as-salam. Yang pertama, muslim, pembelinya, pihak yang membutuhkan dapat pemesanan barang. Nah, jadi salah satu rukun atau syarat terjadinya jual beli salam ini adalah yang pertama, pembelinya harus muslim. Yang kedua, muslim ilaih. Muslim ilaih ini dari penjualnya. Apa itu muslim ilaih? Adalah pihak yang memasuk barang pesanan. Apa artinya? Cukup bertindak hukum, balik dan berakal sehat. Nah, selanjutnya muhtar, tidak di bawah tekanan atau paksaan. Nah, jadi poin yang kedua itu muslim ilaih. Nah, itu dari penjual. Jadi penjualnya itu harus balik dan berakal, dan penjualnya itu tidak memaksakan kehendak penjual tersebut. Selanjutnya rukun yang ketiga adalah modal atau uang. Di situ modal atau uangnya yang dimaksud adalah salah kedua pihak antara penjual dan pembeli harus jelas dan disetujui kedua pihak, dan uang tersebut diserahkan secara tunai. Rukun dan syarat as-salam yang keempat adalah muslim fi adalah barang yang dijual belikan. Barang yang dijual belikan ini harus dinyatakan jelas jenisnya, jelas sifatnya, jelas ukurannya, jelas batas waktunya, tempat penyerahan dinyatakan secara jelas. Nah, di situ untuk muslim fee-nya yang pertama itu dinyatakan jelas jenisnya. Jadi jenisnya itu apa? Yang kedua, jelas sifatnya. Lalu ukurannya sebesar apa? Jelas batas waktunya. Nah, batas waktu sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli itu berapa? Dan selanjutnya tempat penyerahan untuk membayar dan untuk menerima barang itu di mana harus ditentukan. Baik, mungkin sekian yang saya sampaikan. Kalau ada salah, saya mohon maaf, karena yang salah dari diri saya sendiri dan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.